semuanya, perkenalkan aku Jolanda dari angkatan 2019. Aku Diva dari angkatan 2019. Hari ini kita akan sama-sama belajar dan membahas tutor UAS Matematika yang keempat. Dan kali ini kita akan membahas soal-soal ujian akhir semester tahun lalu. Oke, langsung aja ke nomor pertama. Ya, nomor 1 itu soalnya hitunglah integral 2x, y, z, ds vektor posisi di sembarang titik kurva C sama dengan E pangkat TI plus E pangkat minus TJ plus akar 2 TK untuk nilai T dari 0 sampai 1. Oke, langsung ke penyelesaiannya. Pertama-tama kita mencari nilai X, Y, dan Z. Nilai X, Y, dan Z itu didapat dari kurva C. Kemudian kita mencari DR per DT-nya, di mana hasilnya itu E pangkat TI dikurang 1 per E pangkat T dari Y ditambah akar 2K. Oke, kemudian untuk nilai mutlak DR per DT itu sama dengan akar E pangkat 2T dikurang E pangkat min 2T plus 2. Itu didapat dari rumus DR per DT sama dengan akar X kuadrat ditambah akar Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Oke, lanjut ke integral, ke penyelesaiannya. Hitunglah integral 2 X, Y, Z ds sama dengan, maaf ya, sama dengan integral dari batas atas 1 dan batas bawah 0, 2E pangkat T kali E pangkat minus T akar 2T dikali dengan E pangkat 2T dikali E pangkat minus 2T plus 2 pangkat setengah. Ini didapat dari mutlak DR per DT yang ini. Kemudian dioperasikan secara biasa di mana 2 akar 2 DT itu didapat dari perkalian E pangkat T dikali E pangkat minus T itu jadi hilang. Jadi sisanya 2 akar 2T. Kemudian dilanjutkan. Ini E pangkat 2T dikali E pangkat minus 2T plus 2 pangkat setengah DT. Kemudian diintegralkan secara biasa. 2 berpangkat Oke, selanjutnya 2 akar 2T disederhanakan menjadi 2 berpangkat 3 per 2T. Di sini harusnya ada T ya, teman-teman. Aku kelupaan. Itu dalam kurung E pangkat 2T dikali E pangkat minus 2T plus 2 berpangkat setengah DT. Kemudian, ini kita integralkan seperti biasa, udah di situ langsung dimasukin nilai-nilai T-nya menjadi 1. Dan kemudian dapatlah hasil yang ini. Itu 3,57581. Selanjutnya nomor 2. Oke, selanjutnya nomor 2, teman-teman bisa sambil buka contoh soal tahun lalu ya di bank soal, karena di sini ada yang kurang soalnya. Soalnya itu adalah F sama dengan E pangkat XI ditambah XYJ tambah XYZK. Dengan fungsi ini itu adalah fungsi parametrik kurva C, RT sama dengan TI ditambah TJ sama dengan tambah 2TK. Untuk minus 1 lebih kecil sama dengan T lebih kecil sama dengan 1. Nah, langsung aja, ini diketahuinya ini ya, F sama dengan E pangkat XI tambah XYJ tambah XYZK. Kurva C-nya RT sama dengan TI tambah TJ tambah 2TK, ini kurang. Minus 1 lebih kecil sama dengan T, lebih kecil sama dengan 1. Ini itu akan menjadi batas atas dan batas bawahnya dari integral yang akan kita kerjakan nanti. Nah, di sini kan diketahui ya, fungsi parametrik. Nah, teman-teman langsung buka aja fungsi parametriknya. Biar aku bantuin buka ya.
Di sini persamaan parametriknya itu adalah misalnya ada yang kayak gini, F integral C dari f(x, y, z, ds) sama dengan integral dari A sampai B, f(x, t, y, t, z, t dikali dari mutlak dari dr per dt dikali dt. Jadi kan kita udah tahu ininya nih. Kita juga udah tahu, ininya juga udah tahu. Nah, tinggal kita cari si mutlak dari dr per dt-nya. Jadi kayak gitu kalau mau cari fungsi parametrik ya. Setelah itu, tadi kan mutlak dr per dt. Sedangkan kita belum tahu tuh dr dt-nya berapa. Nah, kita cari dulu dong dr per dt-nya dari fungsi I plus J plus 2K. Yang ini dari fungsi kurva C-nya. Turunannya ini kan TI plus TJ plus 2TK kan. Diturunkan aja kayak biasa. Jadi hasilnya I tambah J tambah 2K. Karena yang kita turunkan itu si T-nya. Ya kan? Ya, kayak gitu. Nah, habis itu kita mutlakin. Nah, untuk rumus dari mutlak dr per dt ini, itu juga dari modul. Kita buka ya modulnya itu. Di sini. Ya kan? Mutlak dari Vt sama dengan akar X per dt kuadrat tambah dy per dt kuadrat ditambah dz per dt kuadrat. Jadi intinya X, Y, Z-nya itu dikuadratin. Terus kita balik lagi ke soalnya. Jadi mutlak dari dr per dt sama dengan akar dari ini kan X, Y, Z kan. X-nya 1, berarti 1 kuadrat 1 ditambah 1 kuadrat 1 ditambah 2 kuadrat. 2 kuadrat kan 4, berarti 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan akar 6. Nah kan akar 6 itu nggak ada nominal tepatnya kan. Jadi ya udah aja kita bikin akar 6. Terus kita kembalikan lagi ke fungsi yang tadi udah aku tunjukin di modul. F sama dengan xi tambah xyz, xyj tambah xyzk. Sama dengan integral dari minus 1 sampai 1. Terus fungsinya itu apa? Et ditambah t kuadrat tambah 2t dikali sama akar 6. dt akar 6 itu tadi yang mutlak ini. Ini didapetin dari rumus. Nah, setelah itu, langsung kita nah ini kan akar 6-nya bisa kita keluarin kan. Nah, kita keluarin aja dulu akar 6-nya di luar. Habis itu masukin lagi Et tambah T pangkat. Ini juga udah diintegralin kayak biasa. Ini kan Et diintegralin tetap jadi E pangkat T. Terus T kuadrat diintegralin 2 jadi 3 jadi 1/3 dikali T pangkat 3 ya kan. Nah, terus di sini setengah itu kan 2/4 ya. Ini kan 3 nih. Kita kedepanin jadi 4, jadi 2/4 dikali T pangkat 2. 2/4 itu sama dengan setengah. Jadi setengah T pangkat 2. Itu tuh dari minus 1 sampai 1. Nah, habis itu T-nya itu teman-teman tinggal masukin aja. Yang pertama yang besar kan, 1 T-nya dimasukin, terus dikurangi sama T-nya minus 1 dimasukin semuanya. Jadilah seperti ini, akar 6 dikali E ditambah 1/3 ditambah setengah dikurangi E pangkat minus 1 dikurangi 1/3 pangkat minus 1 ditambah setengah. Nah, setelah itu teman-teman hitung, teman-teman bisa pakai kalkulator dan didapetin lah hasilnya 3,0171 dikali akar 6. Dihitung lagi dan ditemukanlah hasilnya 7,3902. Kayak gitu teman-teman. Untuk soal nomor 2. Sama kayak soal yang nomor tadi, yang nomor 2 sama nomor 1, nomor 3 juga pengerjaannya mirip-mirip. Sini ada soal mana F sama dengan cos X plus 2YZI plus sin Y plus 2XZJ plus Z plus 2XY K, di mana C-nya adalah segmen garis dari titik 0,00 ke pi.
Kemudian kita cari jari-jarinya. Jari-jari ini untuk menentukan nilai X, Y, dan Z-nya. Kan di sini ada kan, C adalah segmen garis dari 0 ke pi. Maka didapatlah X-nya itu, R-nya itu sama dengan pi TI plus pi TJ plus pi TK. Kemudian masuk ke untuk mencari turunannya DR per DT, di mana PI plus PJ plus IK. Saja. Untuk nyari mutlak juga sama kayak tadi, kayak rumus yang barusan. Itu akar dari X kuadrat ditambah kuadrat dari turunan Y ditambah kuadrat dari turunan Z. Nah, itu kan turunannya kan tadi udah didapat kan yang ini pi, X-nya itu pi, Y juga pi, Z-nya juga pi. Kemudian tinggal dimasukin aja di sini. Jadi pi kuadrat plus pi kuadrat plus pi kuadrat. Didapatlah hasilnya itu pi pangkat 6. Maaf aku ulangi lagi. Pi akar 3. Kemudian masuk ke penyelesaian rumusnya. Oke, lanjut. Di sini langsung disubstitusikan untuk nilai X, Y, dan Z yang udah kita ketahui tadi dari sini. Itu F sama dengan cos X. X kan tadi itu pi kali pi T. Langsung dimasukin aja cos pi T plus 2 pi T dikali pi T dari Z. I plus sin Y pi T plus Z X plus 2 XY, di mana X dan Y juga sama, itu pi T, Y, plus Z plus 2 XY, terus disubstitusikan juga nilai Z, X, dan Y, didapatkan ini. Kemudian tinggal dioperasionalkan secara biasa, dioperasikan secara biasa, didapat cos pi T plus 2 pi kuadrat T kuadrat I, plus sin pi T plus 2 pi kuadrat T kuadrat J plus pi T plus 2 pi kuadrat T kuadrat K. Oke, saya lanjutkan. FT dikali dx per dt, maka dihasilkan pi kali cos pi T tambah 2 pi pangkat 3 T pangkat 2, ditambah pi sin pi T tambah 2 pi kuadrat T kuadrat tambah pi kuadrat T tambah 2 pi pangkat 3 T kuadrat. Nah, ini kan pi pangkat 3 T kuadrat. Itu tuh dapat dari ini, 2 ditambah 2 ditambah. Di sini harusnya pi pangkat 3 ya. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 itu hasilnya 6. Makanya dapat 6 pi pangkat 3 T kuadrat. Ditambah pi cos pi T dapat dari sini dan ditambah juga pi sin pi T. Langsung aja dimasukin ke integral. Integral dari fungsi FT ds per dt. Hasilnya itu kayak gini ya. Habis itu langsung diintegralin aja kayak biasa. Jadinya 3 pi pangkat 3 T pangkat 4 per 2 ditambah sin pi T dikurangi cos pi T. Dengan batasnya itu 1 dari 0 sampai 1. Nanti teman-teman tinggal masukin aja satunya ke dalam T-nya. Terus dikurangi sama 0-nya dimasukin ke dalam T-nya. Jadi nanti dapat hasilnya 45,565721. Kayak gitu sih. Selanjutnya nomor 4 dan nomor yang terakhir itu adalah hitung integral dari integral epsilon z dikali x kuadrat tambah y kuadrat ds. Dan epsilon itu adalah bagian bola x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat sama dengan 4 dan terletak di atas bidang x. Oh iya. Langsung aja z. Jadi ini kita keluarin dulu kan z-nya. Jadinya 4 dikurangi x kuadrat dikurangi y kuadrat di akar. Supaya kita dapat si z-nya ini. Z sama dengan akar 4 dikurangi x kuadrat tambah y kuadrat. Terus langsung aja kita turunin nih x-nya. dz per dx.
Hasilnya adalah min X per akar 4 dikurangi X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian kita juga cari turunan terhadap Y. Kalau udah diturunin terhadap Y, maka hasilnya itu bakalan min Y per akar 4 kurangi dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat. Udah dapat kan dz per dx dan dz per dy-nya. Lanjut deh kita ke epsilon sama dengan z dikali X kuadrat tambah Y kuadrat, Kak. Langsung aja kita pakai persamaan yang sudah dipelajari di kelas-kelas sebelumnya. Min M 2Z per 2X, min N 2Z per 2Y, tambah P. Min M dz per D 2X-nya itu sama dengan 0. Terus min N 2Z per 2Y-nya juga sama dengan 0. P-nya itu adalah Z X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadinya untuk persamaan ini kita dapatkan 0 tambah 0 tambah Z dikali X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini udah kita pelajari ya di kelas-kelasnya Pak Jontri dan juga kelas-kelas yang lainnya. Selanjutnya, udah deh kita langsung masukin aja ke integralnya. Nah, integralnya kan ada dua. Integral yang pertama itu batasnya 0 sampai pi per 2. Kenapa pi per 2? Ya ini karena bagian bola ya, jadinya pi per 2. Terus pi per 2 itu, ya itu karena bola. Kemudian integral yang kedua itu dari 0 sampai dengan 2. Oh, dari 2. 0 sampai 2. 2 itu adalah jari-jarinya. Ini kan 4, ini sama dengan R kan, R kuadrat. Jari-jarinya itu 2, jadi 0 sampai 2. Integral dari akar 4 dikurangi X kuadrat tambah Y kuadrat. Terus dikali lagi sama si hasil dari ini ya. Dikali dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat dA. Kemudian kita kali masuk, habis itu kita juga tinggal hitung seperti biasa. Jadinya 4 min R kuadrat dikali R kuadrat dikali R dR d theta. Kemudian dapatlah dari integral ini dapatkan integral 0 sampai pi per 2 64 per 15 d theta. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari integral kita yang biasa ini ya. Setelah itu dapat segini dan diintegralin lagi, hasilnya adalah 64 per 15 theta. Kemudian langsung kita hitung aja pi per 2, 0, dan dihasilkanlah hasil akhirnya 6,70206. Seperti itu. Jadi pada dasarnya sebenarnya ini soalnya mirip-mirip. Teman-teman tinggal pelajarin pelajarin dari kuis-kuis sebelumnya dan juga modul-modul sebelumnya. Seperti itu saja dari kami. Saya Jualana bersama dengan rekan saya, Diva. Kami pamit undur diri apabila ada kesalahan kata kami. Mohon maaf. Sampai berjumpa di tutor berikutnya. Semangat UAS-nya.